Baik, selamat pagi, siang, dan sore kepada para dokter. Di sini perkenalkan kami dari kelompok SGDA 9 dan B9 akan mempresentasikan yaitu mengenai student project dari basic clinical skill yaitu pada Puskesmas Belah Batu 2. Adapun anggota kelompoknya yaitu terdiri dari anggota kelompok SGDA 9 yang berjumlah 13 orang serta SGDB 9 yang berjumlah 12 orang. Baik, perkenalkan saya Jacqueline dengan NIM 248. Saya akan mempresentasikan tentang susunan organisasi dari Puskesmas Belah Batuk 2. Jadi, Puskesmas ini memiliki 49 SDM dengan tugasnya masing-masing yang dikepalai oleh Kepala Puskesmas Belah Batuh, Dr. Ike Tutduara, dan Kepala Tata Usaha, yaitu Nurse Nyoman Aryani. Kepala Tata Usaha membawahi 5 divisi, yaitu manajemen puskesmas, sistem informasi, kepegawaian, dan rumah tangga dan keuangan. Sementara kepala puskesmas membawahi UKM esensial puskesmas, UKM pengembangan, kefarmasian, jaringan Yankes dan jejaring Vaskes, tanggung jawab mutu, bangunan, prasarana, dan peralatan. Baik, selanjutnya adalah sistem pembiayaan puskesmas. Sebelumnya, perkenalkan saya Sirti Paramamsa dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 254 dari SGD A9. Nah, jadi untuk sumber dana kegiatan dari Puskesmas Belah Batu 2 itu ada 3. Yang pertama itu ada APBN, yang kedua ada APBD dan BLUD. Untuk yang APBN sendiri itu ada yang namanya dana alokasi khusus, yang dimana ada 2 yaitu fisik dan juga non-fisik. Untuk yang fisiknya sendiri, itu akan diterima dananya apabila melakukan hal seperti rehab puskesmas, yang dimana biasanya membutuhkan dana besar, sehingga dananya itu akan diterima dari pusat. Lalu yang kedua itu ada non-fisik, biasanya ada bantuan operasional kesehatan untuk program yang terjun ke lapangan. Jadi hal seperti transportasi, konsumsi, rapat, dan lainnya itu akan ditanggung dananya. Lalu yang kedua itu ada APBN, yang dimana biasanya dana itu digunakan untuk menggaji pegawai, kemudian untuk tunjangan-tunjangan seperti kesehatan dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada BLUD, atau Badan Layanan Umum Daerah, yang dimana biasanya dana itu didapatkan dari BPJS, bantuan kesehatan, dan dari umum sebagai pendapatan. Yang dimana pendapatannya ini nanti akan digunakan untuk jasa pelayanan, kemudian operasional seperti beli-beli alat, dan lainnya. Nah, setelah anggarannya tadi itu sudah selesai atau sumber dananya, selanjutnya akan dibuatkan RUK atau Rencana Usulan Kegiatan, yang dimana apabila RUK-nya ini sudah selesai dibuat, akan dilanjutkan dengan pembuatan RKA atau Rencana Kerja Anggaran, yaitu terkait biaya yang mana yang bisa ditanggung dan mana yang tidak. Lalu apabila RKA ini sudah dibuat, akan dilanjutkan dengan pembuatan DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Jadi pada DPA ini, perencanaan anggarannya itu sudah benar-benar fix, sehingga anggarannya itu sudah bisa dilakukan untuk pembelanjaan. Kemudian untuk mekanisme pembiayaan layanan kesehatannya sendiri, itu dari BPJS dengan menggunakan sistem kapitasi dan non-kapitasi, yang dimana untuk sistem kapitasinya, dari BPJS akan memberikan dana per peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan atau puskesmasnya. Kemudian yang kedua itu ada BK atau bantuan kesehatan, itu menggunakan sistem klaim dengan menunjukkan kartu tanda penduduk Gianyar atau KTP Gianyar. Jadi dananya itu akan didapat dari atau per kunjungan dari pesertanya. Lalu yang terakhir itu ada umum dengan menggunakan sistem fee for service atau out of pocket. Jadi dananya itu didapat dari individu yang melakukan pelayanan kesehatan sendiri. Next. Perkenalkan, nama saya Brian Gervais NIM 053. Prinsip perencanaan di Puskesmas Belah Batu 2 adalah data diambil dari tahun sebelumnya untuk perencanaan program di tahun depannya. Perkiraan anggaran tahun lalu itu sudah bisa diprediksikan pendapatan dari kapitasi, sehingga pendapatan itu direncanakan untuk memberi hal-hal yang diperlukan di tahun depannya gitu. Pertama, rencana masuk ke Puskesmas terlebih dahulu, setelah melewati kabupaten akan keluar DPA dan sudah bisa dibelancakan. Nah, untuk
perencanaan permasalahan yang akan diatasi itu dianalisis terlebih dahulu menggunakan USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Selain itu juga digunakan metode Fishbone untuk menentukan kausal atau penyebab daripada permasalahan dalam identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah tersebut sudah selesai, maka nanti akan disusunlah program-program. Dan dalam program itu adalah hasil dari brainstorming daripada Puskesmas Belah Batu 2. Lalu disusun dalam rencana usulan kegiatan atau RUK, dan setelah mendapatkan pendanaan akan dinamakan RPK, yaitu adalah rencana pelaksanaan kegiatan. Setelah itu RPK ini dibagi menjadi per bulannya, yaitu RPKB, rencana pelaksanaan kerja bulanan. Dan dari RPKB itulah yang nanti disusun dan target-target pencapaiannya. Berikutnya untuk implementasi program dilaksanakan sesuai rencana. Dalam pelaksanaan program kerja Puskesmas Belah Batu 2 mengacu pada rencana yang sudah disusun. Rencana tindak lanjut dari perencanaan dilaksanakan dengan inovasi yang ada. Dan beberapa program-program yang dilaksanakan oleh Puskesmas Belah Batu 2 adalah seperti Mobile Hifa, Halo Bidan, Rumah Anak, Skip Sarah, Sawah Pahit, dan lain-lain yang sudah termasuk dalam inovasi-inovasinya. Berikutnya adalah evaluasi. Perkenalkan, nama saya Andrea Vena dengan 3 digit NIM terakhir 101 dan sekarang saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Evaluasi dilaksanakan di akhir tahun dengan indikator-indikator yang ada. Setiap program di Puskesmas Belah Batu 2 memiliki indikatornya masing-masing. Puskesmas Belah Batu 2 mengimplementasikan pembagian target tahunan menjadi target triwulan dan mengevaluasi pencapaian target triwulannya. Jika tidak mencapai target, maka akan dilakukan analisa masalah akan mengapa hal tersebut tidak tercapai. Setelah masalah teridentifikasi, maka akan ada rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Indikator didapatkan dari kabupaten serta pusat. Indikator pertama adalah indikator standar pelayanan minimal atau SPM, yang merupakan indikator yang sama di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013. Selanjutnya ada PISPK atau Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga, yang mengimplementasikan teknik pendekatan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan anggotanya. PISPK mengacu berdasarkan 12 indikator kesehatan keluarga menurut Kemenkes RI. Selanjutnya adalah indikator mutu prioritas puskesmas atau IMPP yang merupakan indikator peningkatan mutu non-mandatori yang dibuat Puskesmas Belah Batu 2 sendiri, berdasarkan apa yang ingin ditingkatkan. Sebagai contoh, pada loket Puskesmas Belah Batu 2 memberikan general consent sebagai bagian IMPP. Setiap pasien baru wajib dan harus diberikan general consent mengenai hak dan kewajiban serta fasilitas rujukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ketis Arya Wulandari Supanjali dengan 3 digit NIM terakhir 229 dari SGD A9. UKM esensial merupakan program dasar yang harus dilaksanakan Puskesmas di seluruh Indonesia. Berikut merupakan kegiatan UKM yang dilakukan di Puskesmas Belah Batu 2. Promosi kesehatan berupa survei PHBS baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Kesehatan lingkungan, di mana memastikan akses air minum, pengawasan air minum, sanitasi total berbasis masyarakat, dan tempat pengelolaan makanan atau TPM yang memenuhi syarat. Kesehatan ibu berupa pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi, pelayanan nifas, serta penanganan dan atau rujukan neonatus risiko tinggi. Kesehatan anak berupa pelayanan kesehatan balita, pelayanan deteksi dan stimulasi dini tumbuh kembang anak prasekolah, upaya kesehatan sekolah berupa screening kesehatan dasar, upaya kesehatan remaja berupa pelayanan kesehatan remaja, pelayanan KB berupa akseptor KB aktif di Puskesmas dan juga cakupan peserta KB baru. Upaya perbaikan gizi di masyarakat berupa pemberian kapsul vitamin A, pemberian tablet besi pada ibu hamil, dan pemberian tablet besi pada remaja putri. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular antara lain TB paru, malaria, kusta, diare, ISPA, flu burung, DBD, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, rabies, infeksi cacing, cakupan imunisasi, dan juga penyakit tidak menular. Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat berupa binaan dan asuhan pada keluarga rawan, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan jiwa, dan juga pelayanan kesehatan indera. UKM pengembangan menyesuaikan situasi di Puskesmas setempat, di mana pada Puskesmas Belah Batu 2 terdapat beberapa program UKM pengembangan antara lain kesehatan olahraga, kesehatan kerja, dan juga kesehatan tradisional yang sedang dikembangkan, di mana tenaga kesehatan dilatih untuk melakukan akupuntur dan juga akupressure. Sebelumnya, perkenalkan saya Rajin Sukasasih dengan NIM 19251121 dari SGD B9. Upaya kesehatan perseorangan atau UKP adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
Di Puskesmas Belah Batu 2, pada bagian UKP terbagi menjadi yang pertama ada loket pendaftaran yang menyediakan layanan pendaftaran dan administrasi pasien. Selanjutnya ada pelayanan pemeriksaan umum yang melayani pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan penyuluhan kepada pasien atau masyarakat serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan. Lalu ada pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang menyediakan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, pengobatan dan pemberian tindakan medis dasar kesehatan gigi dan mulut seperti penambalan gigi, pencabutan gigi, dan pembersihan karang gigi. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan keluarga bersifat UKP yang menyediakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama pada umumnya, contohnya seperti rawat jalan. Lalu ada pelayanan ruang tindakan yang menyediakan pelayanan untuk pasien gawat darurat dan membuat surat rujukan jika diperlukan. Dan yang keenam ada pelayanan gizi yang bersifat UKP dan konseling. Perkenalkan, nama saya Jennifer Jason Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir 068. Kemudian ada juga pelayanan pemeriksaan khusus, yakni pelayanan pemeriksaan yang lebih terkhusus. Kemudian ada pelayanan pemeriksaan IVA, yakni pelayanan untuk memeriksa dan mendeteksi dini kanker serviks pada wanita usia subur. Kemudian ada pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi, di mana merupakan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kesehatan tradisional yang terintegrasi. Ada juga pelayanan laboratorium, yakni pelayanan untuk memeriksa pemeriksaan penunjang pasien seperti spesimen darah lengkap, BTA, dan lain-lain. Kemudian ada juga pelayanan kefarmasian, yakni pelayanan untuk pemberian obat-obatan kepada pasien, baik dalam tindakan ataupun dibawa pulang. Kemudian yang terakhir ada juga loket pembayaran, yang membantu pasien untuk membayar apabila merupakan pasien umum atau misalnya menggunakan BPJS apabila pasien merupakan pengguna BPJS. Perkenalkan, saya Ica Milenia Anwar dengan 3 digit NIM terakhir 166 dari SGD A9. Bentuk inovasi yang dikembangkan, jadi sebelum melakukan inovasi, Puskesmas akan mencari pokok masalah yang dihadapi, lalu akan ada beberapa hasil identifikasi dan juga analisis pengembangan jenis pelayanan, yaitu rumah anak yang terintegrasi dengan rumah stunting, adanya gertak petik atau gerakan serentak peduli jentik, tipe helikopter atau tim penanganan holistik komprehensif terintegrasi, lalu adanya sawah pahit atau satu waktu pasang ayudi dan IVA-tes, dan adanya Tega Sikap Pujaja atau tim edukasi gabungan siap luar jam kerja, dan yang terakhir ada Sisa Daya atau edukasi bernuansa budaya. Saya Christian Bastiantalo dengan NIM akhir 075. Untuk jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas setiap harinya itu berjumlah sekitar 40 orang rata-ratanya. Namun di hari Jumat dan juga hari Rabu biasanya jumlah pasien itu lebih banyak karena adanya jadwal imunisasi di hari yang ditentukan tersebut, sehingga rata-rata pasien pada hari tersebut ialah berjumlah kurang lebih 100 orang per hari. Kemudian untuk kasus yang datang ke Puskesmas ini bervariasi, namun lebih umumnya seperti batuk pilek dan juga wanita yang hamil dan juga anak-anak. Kemudian untuk kasus yang mampu ditangani oleh Puskesmas dalam sistem JKN, di antara lain itu ada tetanus, migrain, HIV/AIDS, kejang demam, vertigo, balance palsy, gangguan somatoform, dan lain sebagainya. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Putu Jackson Tadama Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir 178 dari SGD A9. Di mana untuk pertanyaannya adalah berapa cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas. Jadi cakupan peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja Puskesmas Belah Batu 2 Gianyar per November 2021 itu di mana jumlah pesertanya terdiri dari 15.763 orang. Di mana jumlah penduduk yang berasal dari Desa Belah Batu itu 2.349 KK, dari Desa Buruan 1.407 KK, dari Desa Sabat 2.101 KK, dan dari Desa Bedulu itu 2.703 KK dengan jumlah KK yang terdaftar di Puskesmas Belah Batu 2 itu totalnya yaitu 8.560 KK. Sehingga cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas Belah Batu 2 Gianyar yaitu 184,14%. Perkenalkan, nama saya Samantha Lilian Cipto Putri dengan NIM terakhir 066. Saya akan menjelaskan terkait mekanisme pembiayaan. Mekanisme pembiayaan di Puskesmas Belah Batu 2 dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah BPJS, di mana BPJS memiliki sistem
pemerintah akan memberikan sejumlah dana sesuai dengan jumlah masyarakat BPJS pada puskesmas tersebut, baik sakit maupun pasien yang sehat, dan dana itu akan digunakan untuk seluruh kebutuhan, sehingga puskesmas akan lebih untung jika puskesmas mampu menekan jumlah orang yang berobat ke puskesmas melalui biaya BPJS. Yang kedua adalah bantuan keuangan atau BK, di mana ini adalah program dari Pemda Gianyar. Sistemnya, pasien datang dengan memberikan KTP yang menunjukkan domisili di Gianyar dan dapat memiliki pelayanan kesehatan gratis. Kemudian setelah pelayanan kesehatan, biaya pelayanan kesehatan tersebut akan ditagihkan oleh puskesmas ke pemerintah Gianyar dan akan dibayarkan oleh pemerintah Gianyar. Oleh sebab itu, sistem ini akan menguntungkan puskesmas jika lebih banyak pasien yang berobat ke puskesmas dengan sistem BK. Yang ketiga adalah dengan pembiayaan umum atau out of pocket, atau pasien membayar dengan uangnya sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Made Mulya Setawa dengan 3 unit terakhir 014. Mengenai pasien yang dirujuk ke RS, Puskesmas memaparkan bahwa jumlah rujukan pasien dikalkulasikan per bulan dan rata-rata jumlah pasien yang dirujuk per bulan adalah 500 pasien. Di mana pada bulan Januari per tahun 2022, jumlah total rujukan sebanyak 647 orang, pada bulan Februari 404 orang, bulan Maret 501 orang, April 520 orang, Mei 594 orang, Juni 539 orang, Juli 513 orang, Agustus 590 orang, September 640 orang, dan Oktober 536 orang. Kemudian adapun kasus yang dirujuk oleh puskesmas adalah pasien dengan diagnosis yang pertama stroke, CHF, CKD, CAD, PPOK, epilepsi, post-operasi, hipertiroid, batu ginjal, IDDM, gangguan akomodasi, secondary hipertensi, HHD, soft tissue tumor, post-operasi ortopedi, LBP, dan juga fever. Perkenalkan, nama saya Joanna Fortendira dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya akan menjelaskan untuk wabah yang terjadi dalam 3 tahun terakhir di puskesmas dan juga solusi yang telah diberikan. Untuk wabah yang terjadi dalam 3 tahun terakhir, yaitu pandemi COVID-19, di mana untuk puskesmas sendiri telah melakukan sebuah solusi dengan melakukan kegiatan surveillance untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Nantinya data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki risiko tinggi. Setelah itu, untuk penanganan yang dilakukan akan berdasar pada data-data yang telah terkumpul. Untuk wabah lain selain pandemi COVID-19 itu tidak ada, tapi ada beberapa penyakit yang memiliki potensi, seperti yang pertama ada DB, kemudian yang kedua ada chikungunya, yang ketiga ada meningitis, yang keempat ada hepatitis, dan yang terakhir ada gagal ginjal akut pada anak. Ini dapat menjadi potensi, tapi sampai sekarang belum ditemukan adanya kasus. Mungkin sekian dari saya, untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Diah Paramadewi dengan 3 digit NIM terakhir 189 dari SGD A9, indikator keberhasilan masing-masing UKM esensial dan UKP di Puskesmas. Indikator UKM esensial, yang pertama ada upaya promosi kesehatan di rumah tangga, sekolah, kemudian juga upaya kesehatan lingkungan, jumlah desa yang melaksanakan STBM, persentase penduduk yang mengakses air bersih. Kemudian upaya kesehatan ibu dan anak serta KB, pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita, pencapaian KB aktif. Perbaikan gizi pada masyarakat, yaitu pemberian vitamin A pada anak dan pemberian tablet besi pada ibu hamil, persentase balita gizi buruk mendapatkan perawatan. Kemudian ada imunisasi, cakupan imunisasi dasar lengkap, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, dapat pelayanan kesehatan tuberkulosis, kemudian jumlah pemeriksaan sediaan darah pada malaria dan pengobatan pada malaria, penanganan kasus diare. Kemudian keperawatan kesehatan masyarakat, keluarga rawan dibina dan diberikan asuhan keperawatan keluarga. Pada indikator UKP, pendaftaran, kunjungan rawat jalan umum, pemberian general concern pada pasien baru, kemudian ruang pemeriksaan umum, peserta prolanis terkendali, kemudian ruang kesehatan gigi dan mulut, kunjungan rawat jalan gigi, ruang kesga, pelayanan ibu hamil terintegrasi, ruang tindakan, pemberian inform konsen pada pasien tindakan,
ruang imunisasi, kejadian tidak drop out ruang imunisasi, ruang konseling DM terkendali. Pada laboratorium, pemeriksaan terhadap spesimen darah, urin, dan tinja, pemeriksaan sputum TB, pemeriksaan HIV pada ibu hamil. Kemudian ruang pelayanan obat, pemberian informasi obat, pemakaian obat rasional, rawat inap, hari rawat rata-rata di puskesmas, asuhan keperawatan atau kebidanan individu pada pasien rawat inap. Baik, perkenalkan saya Victoria dengan 3 digit NIM terakhir 056. Di sini saya izin menjelaskan mengenai UKM di Puskesmas Belah Batu 2. Menurut surat keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Belah Batu 2, cakupan program upaya kesehatan masyarakat atau UKM meliputi 9 jenis pelayanan, yaitu upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak, serta KB, perbaikan gizi masyarakat, imunisasi, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, keperawatan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan usia lanjut, pelayanan kesehatan jiwa, dan juga pelayanan kesehatan indera. Menurut laporan monitoring dan evaluasi oleh PJ UKM UPTD Puskesmas Belah Batu 2, program UKM yang masih di bawah target yaitu yang pertama, kesehatan ibu, di mana hasil menunjukkan bahwa evaluasi kelas ibu hamil selama 3 bulan tidak memenuhi capaian terutama di K4. Hal ini diakibatkan karena ibu hamil baru masih sangat sulit didata oleh bidan desa dan juga penyebaran formulir ke kelian desa tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Selain itu juga inovasi Halo Bidan masih dalam tahap sosialisasi. Selanjutnya yang kedua ialah kesehatan anak, di mana kehadiran masyarakat menurun akibat kegiatan dan mobilitas sudah mulai bangkit semenjak pandemi, sehingga orang tua terfokus untuk bekerja dan tidak bisa mengantar anak ke posyandu, serta pengetahuan masyarakat tentang posyandu dan manfaatnya masih sangat rendah. Yang ketiga adalah upaya kesehatan anak sekolah, di mana terdapat masalah pada pendataan karena pada saat dilakukan screening kesehatan oleh puskesmas, didapatkan 125 orang anak yang izin sekolah sehingga tidak mendapatkan screening kesehatan yang seharusnya didapatkan. Yang keempat adalah KB. Jumlah peserta KB baru belum mencapai target karena tingkat pengetahuan mengenai manfaat KB masih sangat minim. Yang kelima adalah masalah gizi, di mana pemberian tablet penambah zat besi masih belum memenuhi target karena dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan dukungan keluarga serta frekuensi kunjungan antenatal care yang sangat minim. Selain itu, konsumsi kaya garam yodium juga targetnya masih belum dapat terpenuhi karena tidak tersedianya iodin test. Dan menurut hasil koordinasi dengan bagian pengadaan puskesmas, penyediaan iodin test belum dapat dianggarkan akibat keterbatasan dari dana sendiri. Lalu yang keenam adalah tuberkulosis paru, di mana pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis belum mencapai target. Yang artinya penemuan suspek TBC yang masih rendah dan penemuan kasus TBC dengan bakteri tahan asam positif yang masih sangat rendah. Yang ketujuh ada diare, yaitu penemuan kasus diare di puskesmas dan lewat kader masih di bawah capaian. Yang kedelapan ada DBD, di mana angka bebas jentik masih di bawah 95% atau di bawah target per tahunnya. Yang kesembilan ada imunisasi. Hal ini diakibatkan adanya bayi yang seharusnya menerima imunisasi namun tidak datang karena sakit. Dan masalah pendataan akibat jadwal sweeping yang bertabrakan. Lalu yang ke-10 ada penyakit tidak menular, di mana target tidak tercapai akibat volume kegiatan belum maksimal karena petugas yang bertugas jadwalnya berbenturan dengan piket pelayanan. Dan terdapat masalah pendataan serta pencatatan dan pelaporan yang menggunakan aplikasi baru, yaitu aplikasi ASIK. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, saya Gusti Agung Dagonana Surya Utama dengan 3 digit NIM terakhir 015. Sebenarnya saya untuk bagian dari UKP atau upaya kesehatan perseorangan berdasarkan data dari Puskesmas 12 Batu didapatkan jumlah kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas itu mencapai 15.763 orang per bulan November 2021. Menurut data UKP dari Puskesmas pada triwulan 3 tahun 2022 itu pada bulan Juli sampai September didapatkan kunjungan rawat jalan umum pada triwulan 3 ini mencapai rata-rata 2.250 orang kunjungan per bulannya atau 14,3%. Sedangkan untuk kunjungan rawat jalan gigi itu mencapai 220 atau 1,4% setiap bulannya. Sehingga UKP dari Puskesmas Belah Batu 2 telah mencapai target. Salam, saya Putu Emilia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 028. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan program dan layanan pada Puskesmas Belah Batu 2 dan juga upaya perbaikan pada program atau layanan yang belum terpenuhi atau belum tercapai targetnya.
Yang pertama, itu dari program untuk kesehatan ibu. Jadi upaya perbaikannya adalah melanjutkan kelas ibu hamil, kemudian pendataan ibu hamil baru akan dilakukan melalui inovasi Halo Bidan, dan koordinasi dengan lembaga statistik dilakukan serta mencatat data ibu hamil. Kemudian dari program kesehatan anak, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor atau LS dan lintas program atau LP serta jejaring dalam memotivasi masyarakat untuk datang ke posyandu dan mempromosikan pentingnya anak diajak ke posyandu. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan posyandu tepat waktu atau sesuai jadwal, dan selanjutnya melaksanakan kelas balita untuk meningkatkan pengetahuan orang tua atau pengasuh tentang pentingnya datang ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Selanjutnya dilakukan pula melanjutkan kegiatan deteksi dini tumbuh kembang sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Selanjutnya, pada program upaya kesehatan anak sekolah, dilakukan upaya perbaikan berupa siswa yang belum dilakukan pemeriksaan kesehatan akan diperiksa pada kunjungan berikutnya. Kemudian pada program dan layanan KB, dilakukan kunjungan rumah pada ibu masa nifas dan juga pasangan usia subur, serta dilakukan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait memberikan edukasi tentang alat kontrasepsi. Selanjutnya, pada program dan layanan gizi, upaya perbaikan yang dilakukan adalah melaksanakan penyuluhan atau promosi kesehatan mengenai manfaat konsumsi tablet besi pada ibu hamil. Perkenalkan, saya Niputu Aindriani dengan 3 digit NIM terakhir 196. Upaya Puskesmas untuk memperbaiki cakupan program atau pelayanan yang belum mencapai target. Selanjutnya yaitu TB Paru, di mana melaksanakan kegiatan kunjungan rumah, mengadakan pelacakan kasus kontak TB, mengadakan kegiatan penyuluhan kepada pasien dan keluarga, deteksi dini kasus TB melalui pemeriksaan di poli umum, Puskesmas membantu, kegiatan di luar gedung. Kemudian ada kerjasama dengan jejaring atau praktek swasta dalam penemuan kasus TB, investigasi kasus kontak TB bersama kader TB. Selanjutnya ada diare, di mana yang dilakukan yaitu koordinasi dengan PJ jejaring untuk meningkatkan kembali DPS atau BPS agar mengirimkan data. Kemudian yang selanjutnya ada DBD, di mana tetap mengusulkan penambahan kader Jumantik pada tahun 2023, mengoptimalkan pengawasan terhadap benda-benda yang dapat menampung air hujan, melanjutkan kegiatan penyuluhan kelompok di masyarakat. Selanjutnya ada imunisasi, di mana yang dapat dilakukan yaitu melakukan sweeping sasaran yang belum terimunisasi bersama bidan desa pada bulan Oktober 2022 dan merencanakan untuk membuat CD lengkap di masing-masing bidan desa. Kemudian ada penyakit tidak menular, di mana melanjutkan sosialisasi berkelompok terintegrasi dengan PP Promkes, kemudian melanjutkan pelaksanaan program inovasi SKIP, SARA, dan Posbindu PTM di triwulan keempat tahun 2022 sesuai dengan jadwal, mengatur jadwal pelayanan dengan jadwal pelaksanaan program, dan mengatur dan mengaktifkan kembali tim PTM. Perkenalkan, saya Mutia dengan NIM 123. Untuk topik 4 nomor 1 menanyakan mengenai jumlah penduduk, seks rasio, dan komposisi umur di wilayah kerja Puskesmas Belah Batu 2. Untuk jumlah penduduknya sebanyak 38.427 orang dengan jumlah KK-nya 8.560. Untuk seks rasionya data hanya didapatkan dari 3 desa, yaitu Desa Belah Batu, Desa Buluan, dan Desa Sabah. Sedangkan dari Desa Bedulu tidak ada data. Untuk rumusnya sendiri adalah laki-laki per perempuan dikali 100, yang hasilnya adalah 98,3 atau dibulatkan menjadi 98, yang artinya terdapat 98 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan di wilayah kerja Puskesmas Belah Batu 2. Untuk komposisi umur penduduknya sendiri kami tidak mendapatkan data. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nembandina Mandaswari dengan NIM 230 dari kelompok A9. Selanjutnya adalah topik 4 nomor 2 mengenai angka kelahiran atau fertility rate, kemudian kematian ibu, kematian bayi, dan juga kematian balita serta penyebabnya. Untuk angka kelahiran atau fertility rate itu 276 per 38.427 dikali 1000. Itu totalnya yaitu 7,18, jadi masih di bawah 20, jadi termasuk rendah. Kemudian untuk kematian ibu baru 1 oleh karena penyakit jantung kronis. Jadi ini merupakan
penyebab non-obstetrik. Kemudian untuk kematian pada usia 5-18 tahun ada 2 orang. Kemudian untuk kematian balita ada 2 orang, di mana yang pertama itu usianya 56 bulan dengan penyebab langsung yaitu shock sepsis, gagal nafas tipe 2. Kemudian ada juga penyebab lain yaitu asma serangan berat. Kemudian pada usia 16 bulan dengan pneumonia berat dengan ancaman gagal nafas, asmatik, serta komponen sepsis. Perkenalkan, nama saya Luh Komang Ayu Melafi Wanda dengan NIM 133 dari SGDB 9. Izin untuk melanjutkan mengenai kematian bayi. Ditemukan kematian bayi sejumlah 5 orang di Puskesmas Belah Batu 2. 1 orang bayi usia 0 jam dengan kondisi prematur dan asfiksia berat. 1 orang bayi usia 14 hari dengan kondisi prematur dan hyaline membrane disease. 1 orang bayi usia 14 jam, kembar siam, kelainan jantung, kelainan otot, dan kelainan tulang. 1 orang bayi usia 18 jam, kembar siam, kelainan jantung, kelainan otot, dan kelainan tulang, serta 1 orang bayi usia 8 hari dengan berat lahir rendah, hydranencephaly, dan micropenis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fiorel Angelina dengan 3 digit yang terakhir 084. Baik, berikut adalah 10 besar penyakit pada pasien yang berkunjung ke Puskesmas Belah Batu 2 selama periode Januari hingga Oktober 2022. Dengan penyakit yang paling banyak ditemukan yaitu ISPA, kemudian diikuti dengan penyakit hipertensi, DM, faringitis, mialgia atau nyeri otot, erupsi gigi, vulnus apertum atau luka terbuka, dispepsia, IDDM atau insulin dependent diabetes mellitus, dan juga dermatitis. Adapun penyakit lainnya yang masih perlu menjadi perhatian khusus untuk Puskesmas Belah Batu 2 adalah penyakit cacingan, dan di luar itu juga masih ada beberapa potensi wabah yang masih perlu dilakukan surveillance rutin atau pelaporan rutin sebagai pencegahan terjadinya wabah atau outbreak, seperti contohnya pada kasus penyakit seperti DB ataupun diare. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kevin Nathaniel dengan 3 digit 145. Di sini saya izin melanjutkan presentasi dengan selanjutnya adalah topik mengenai proporsi balita yang mengalami malnutrisi. Nah, pada Puskesmas Belah Batu 2 ini sendiri terdapat 2.641 balita yang terdaftar di Puskesmas dan terdapat 2.324 balita yang sudah ditimbang pada periode terkini. Dengan datanya adalah terdapat balita yang mengalami gizi kurang itu adalah 57 dari total 2.324 balita yang ditimbang dengan proporsi 2,46%, dan gizi buruknya sendiri ini terakhir dinyatakan masih tidak ada atau nol. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Kade Ayu Sri Krisnayanti dengan 3 NIM digit terakhir yaitu 034 dari SGD A9. Di sini saya izin melanjutkan yaitu mengenai proporsi balita yang mengalami malnutrisi, di mana untuk kasus stunting itu sendiri di Puskesmas Belah Batu 2 terdapat 58 orang, di mana validasi ini dihitung per Agustus. Kemudian dilanjutkan yaitu untuk obesitas, di mana terdapat 0,3% yang mengalami gizi lebih atau yang disebut dengan obesitas. Ini dihitung dari angka yang terdapat yaitu 7 per 2.324 dikali dengan 100 yaitu didapatkan 0,3%. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi mengenai Puskesmas Belah Batu 2 dari kelompok A9 dan B9, dan kami tutup dengan terima kasih.